Sebagai manusia itu kami dengar ya Allah dan kami taat. Makanya dalam surah Al-Baqarah di penghujung ayatnya ya, di amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman kepada Allah ar-rasul ya, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, apa yang kami turunkan kepada para rasul ya dari kami, dari Allah, wal mu'minun, dan kepada orang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman pada Allah, wa malaikatih, wa kutubih, wa rusulih, semuanya beriman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak memisahkan antara seseorang dengan rasulnya ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu, dan apa yang mereka katakan ketika sudah beriman, sami'na wa ata'na ya. Kita ini punya hidup harus ikut sami'na wa ata'na ya. Ini rumus hidup paling sederhana, paling membahagiakan Pak. Sami'na wa ata'na. Dengar ayat yang dibacakan Pak Imam tadi, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini dalam surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Adapun dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Andaikan hatimu keras, coba lihat. Andaikan hatimu keras, andaikan engkau menghadapi mereka dengan kekerasan ya, lanfaddu min hawlik, orang-orang itu akan lari dari engkau ya Muhammad. Ini Nabi dengar ayat ini ya, enggak ada apa-apa Pak ya. Udah baik maka malah makin jadi baik ya. Sudah lembut makin lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tahu Nabi itu bahwa manusia itu dikerasi enggak akan pernah lembut ya. Tapi berlemah lembutlah, bahkan bisa jadi ya, yang keras jadi lembut. Sama seperti Allah ketika menyuruh Musa ke Fir'aun ya. Faqula lahu qawlan layyina, katakan pada Fir'aun perkataan yang lembut. Bayangkan ini orang sudah mengaku Tuhan Pak ya. Sudah mengaku Tuhan. Allah katakan pada Musa dan Harun, faqula lahu, katakanlah kalian berdua Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Coba kan, ini sami'na wa ata'nanya kita ya. Nabi sami'na wa ata'na, Musa dan Harun sami'na wa ata'na ya. Enggak ada yang protes ketika Allah katakan kepada Musa, faqula lahu qawla, dan Harun faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada mereka wahai Musa, katakan pada Fir'aun dan semua pasukannya wahai Musa dengan perkataan yang lembut. Enggak ada Nabi Musa protes. Ya Allah, dia kan sudah mengaku Tuhan, kok dilembuti? Enggak ada Pak. Yang ada ketika dikatakan seperti itu, faqula lahu qawlan layyina, maka Musa sami'na wa ata'na, enggak protes. Maka datang Nabi Musa pelan-pelan, Fir'aun, wahai Fir'aun, dengan lemah lembut Pak. Ini Fir'aun ini ya, bosnya penjahat ya, rajanya penjahat ya. Enggak ada orang berani kasih nama anaknya Fir'aun ya. Enggak ada Pak ya. Semua orang yang dengar namanya Fir'aun takut ya. Ngeri nama Fir'aun itu ya. Ada dulu orang ya, kasih nama anaknya Qarun. Wih, saya kaget, kenapa namanya Qarun Pak? Ada di Quran Ustaz. Saya bilang astagfirullah. Abu Lahab juga di Quran Pak, Fir'aun juga di Quran. Qarun itu umat Nabi Musa yang ditenggelamkan ke tanah beserta dengan kerajaannya, beserta dengan kekayaannya, ditenggelamkan ke tanah karena kesombongan. Oh astagfirullah, saya kira dia orang kaya Ustaz, jadi saya mau anakku kaya. Betul dia orang kaya, tidak salah, tapi orang kaya yang sombong. Maka ditenggelamkanlah dia dengan istananya langsung ke dalam tanah. Besok orang yang kemarin lihat istananya besar, mau juga seperti Qarun, lewat lagi di tempat itu,
melihat itu sudah kayak jadi lapangan bola, tertanam dengan tanah. Makanya orang itu langsung mengatakan, tidak jadi deh ya Allah, tidak jadi. Ya, tadinya dia mau kekayaan seperti kekayaannya Qarun. Tidak semua nama di Quran baik, Pak. Ya. Perlu hati-hati. Haman, Qarun, Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya. Fir'aun, ya. Itu semua nama-nama orang-orang yang buruk gitu loh. Diceritakan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau bersifat buruk. Na'udzubillah. Ya. Makanya Bapak Ibu, apapun yang diperintahkan Allah pada Nabi, itu langsung Nabi sami'na wa ata'na. Bahkan terhadap orang yang paling jahat pun Nabi mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Kami dengar dan kami taat. Katakan pada Fir'aun perkataan yang baik-baik, yang lemah lembut. Oh, kalau kita mau protes, kita bisa protes. Kalau Nabi Musa mau protes, bisa protes, Pak. Iya. Tapi nggak ada, Pak. Nabi itu sami'na wa ata'na. Kenapa Nabi itu tenang, Pak, hatinya, tenang hidupnya? Karena sami'na wa ata'na. Iya. Nggak perlu gelisah, Pak. Sami'na. Karena mereka sudah gampang sami'na wa ata'na. Orang-orang yang sudah terbiasa mengatakan, apa itu sami'na? Kami dengar ya Allah. Katakan pada Firaun yang lembut, siap ya Allah, gitu. Wa ata'na, dan kami taat. Kami dengar dan rumus orang beriman, kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, tunggu dulu ya Allah, saya pikir-pikir dulu. Nah. Sami'na wa ata'na. Maka itulah yang akan memunculkan ketenangan hidup. Ya, mengatakan selalu dalam hati sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Baca Quran seperti ayat yang tadi dibaca, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya. Adapun dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, dan meskipun engkau ya berkeras hati, lan faddu min haulik, kalau engkau berkeras hati wahai Muhammad, maka mereka akan menjauh darimu. Mereka akan jauh darimu. Ya. Makanya kemudian ayat selanjutnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah itu dikatakan kepadanya, ya, fa'fu anhum, maafkan mereka wahai Muhammad. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada mereka wahai Muhammad. Ya. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Ya. Wahai Muhammad. Fa idza azamta, ketika kamu sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, berserah diri saja sama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal, Pak, berserah diri. Ya. Manusia itu seperti itu, Pak. Ya. Sederhana sekali. Hidup kalau mau ditanya, Ustadz, apa rumus hidup supaya kita gampang tenang, bahagia? Saya bilang, banyak-banyak saja menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang dia bilang Allah dalam Quran, sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis, sami'na wa ata'na. Yang halal kerjakan, yang haram tinggalkan. Selesai. Bahagia hidup. Ya. Dan tidak perlu gelisah, resah, karena semua milik Allah, Pak. Ya. Makanya orang yang terbiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat, itu akan menjadi orang yang mudah untuk bahagia. Ya. Walau hidupnya dipenuhi dengan ujian, ya. Walau hidupnya dipenuhi dengan masalah, ya. Nabi itu apa dikira tidak ada ujiannya? Oh, salah, Pak. Nabi itu ujiannya paling berat, tapi hidupnya paling bahagia. Kenapa nabi-nabi itu bahagia padahal hidupnya berat? Ada Musa ketemu Fir'aun, Musa ketemu Qarun, ada Rasulullah ketemu Abu Lahab, ada ya, Ibrahim ketemu Abrahah, ya. Namrud, Ibrahim ketemu Namrud, ya. Ada Nuh ketemu kaumnya, istrinya. Lut ketemu kaumnya, istrinya, anaknya. Subhanallah.
Ayub dengan penyakitnya, Yusuf diuji dari saudaranya. Coba bayangkan. Apa Nabi itu ujiannya tidak ada? Oh salah Pak, berat sekali ujian Nabi. Tapi kenapa mereka bisa bahagia dengan ujiannya? Karena itu tadi, mereka selalu sami'na wa ata'na, mudah menjalani ujian Pak. Saya waktu terbakar, saya punya sekolah Pak di Artasning. Saya di Jakarta, iya, terbakar. Betul-betul itu. Dan itu yang kali ketiga terbakarnya. Dapur dulu, reception, baru meledak. Ya, besar. Ya. Saya di Jakarta posisi. Ya. Sedih Pak. Ya. Kenapa bisa? Siapa yang lakukan? Berpikir saya, siapa? Ya. Saya besoknya saya mau ke Malaysia, Kamis malam terbakar, Jumat subuh saya berangkat. Ya. Tidak ada orang yang tidak sedih Pak kalau sekolahnya terbakar. Semua orang sedih. Ya. Tapi saya berusaha tenang. Ya. Saya tidak pulang ke Makassar. Saya bilang sudahlah, ada polisi yang akan tangani. Saya telepon Kapolres, Kapolsek, tolong diselesaikan Pak. Siap Ustadz, kami atensi. Baik, saya bilang, saya tunggu. Saya berangkat ke Malaysia. Sedih sekali Pak. Sholat nangis terus saya. Tapi saya selalu katakan, pasti ini ada maunya Allah. Pasti mau diganti yang lebih baik. Pasti Allah ingin kita lebih baik. Pasti Allah ingin. Dan itu saja kalimat positif yang terus masuk. Ya. Subhanallah, ringan Pak. Ya, di hati itu ringan. Ya. Ya, kalimat pertama yang keluar, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Segala puji Allah atas segala sesuatu, dan kita mengatakan inna lillah, segala puji milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali pada Allah. Ya. Jangankan sekolah, nyawa saja, ya, kita akan lepas Bapak Ibu sekalian. Nyawa kita akan lepas, kita akan tinggalkan. Ya. Apalagi hanya kemudian dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk bangunan, ya, akan kita mudah lepas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kunci hidup Pak. Ya. Sudah banyak ujian saya juga Pak, banyak juga ujiannya kalian. Dan saya selalu katakan, ya, pada orang-orang yang bertanya bagaimana Ustaz, sedih ki Ustaz? Saya bilang sedih, tapi saya yang dipilih Allah, berarti ini saya orang spesial. Ya. Tidak mungkin Allah uji orang kecuali Allah tahu orang itu mampu. Ya. Saya bilang orang-orang yang ujiannya besar-besar, berat-berat, itu orang-orang yang dipilih Allah Pak. Ya. Karena tidak gampang ujian-ujian besar, ujian-ujian berat, tidak gampang. Ya. Banyaknya orang Ustadz, ya, tapi kenapa saya yang ditakdirkan, sekolah saya yang dibakar? Coba. Dan yang bakar santri, bayangkan. 3 orang. Ya, meskipun semuanya santri pindahan Pak. Ya. Ada yang baru 2 bulan di sekolah saya. Bayangkan. Kalau Anda pernah dengar pesantren terbakar, siapa bakar? Orang luar. Oh biasa aja Pak, banyak nih. Tapi ada pesantren tahfiz Quran terbakar. Siapa yang bakar? 3 orang santrinya. Itu baru ada Pak. Berat. Vonisnya 12 tahun ditambah 6 tahun, 18 tahun total. Karena pembakaran berencana yang membahayakan dirinya, nyawa orang lain, dan harta orang lain. Karena anak-anak semua di bawah umur 15 dan 17 tahun. Saya maafkan Pak. Kalau saya tidak maafkan, beradalah mereka di penjara 9 tahun. Karena kalau anak-anak itu 18 dibagi 2, 9 tahun minimal. Saya maafkan, saya datang ke sana. Saya panggil orang tuanya, menangis orang tuanya semua. Mau sekali ketemu saya bilang, tunggu Pak, saya belum mau pulang, saya mau di Malaysia dulu. Saya ada kegiatan seminar, saya isi seminar. Pulang saya, dia telepon ke orang tuanya, saya bilang, nanti kita atur. Saya atur pertemuan, mau minta maaf Ustaz. Khawatir semua. Bayangkan kalau 15 tahun, tambah 9 tahun di penjara, berapa? 24 tahun. Orang 24 tahun selesai S1, dia baru keluar dari penjara. Ayatnya, iya, fa'fu anhum, Allah yang perintahkan. Saya sami'na wa ta'na, maafkan mereka. Ini Pak Imam loh, ayat yang kita baca, ayat yang saya sudah lakukan, bukan hanya teori.
Fa'fu anhum, saya sudah maafkan. Dan ditanya alasannya sama Pak Kapolres, Pak, kenapa bakar sekolah? Dia bilang mau pulang, libur, kurang liburnya. Kan kemarin dia bakar itu akhir Syawal. Nah baru-baru pulang liburan 30 hari. Kurang liburnya Pak, jenuh katanya. Astagfirullah. Kalau jenuh kabur, jangan bakar, kan gitu. Ya. Kalau mau pulang kabur, jangan bakar. Itu anak sekarang Pak. Tadi malam saya dapat, dan alhamdulillah bersyukurnya Pak, tidak ada korban. Tadi malam saya dikirimi di grup, ya, Ustaz, ya, ada yang lebih parah Ustaz. Saya bilang apa? Di Guyana. Guyana itu Pak nama negara di Amerika. Sudah dengar beritanya ini? Kesal karena ponselnya disita, siswi di Guyana bakar sekolahnya hingga tewaskan 19 orang. Ini Pak, anak zaman sekarang ya, masuk di tribun ya, 19 orang meninggal, dituntut seumur hidup. Untungnya saya sekolahku kemarin Pak tidak ada korban. Subhanallah ya. Kenapa dapur dia bakar? Karena kalau dapur beden tidak ada Ustaz, tidak bisa masak. Kalau tidak bisa masak, tidak bisa makan. Pasti dikasih pulang kita. Weh, anak, ya, coba gimana? Pendek sekali Pak, anak-anak. Dan itu mungkin pengaruhnya, pengaruh liburan. Karena anak pesantren itu kalau di liburan Pak, sembarang mungkin dia lihat, dia nonton, sehingga sembarang mungkin temannya pengaruhi. Dia mau kembali atau apalah, macam-macam. Tapi perlu nggak saya protes sama? Nggak perlu Pak. Justru saya manfaatkan kesempatan supaya saya makin berdoa. Karena kalau saya terzolimi, doa saya mustajab. Jadi selalu saja positif, hadapi hidup Pak. Tenang hidup. Saya ditanya sama orang-orang, Ustaz, tidak stres gitu Ustaz? Saya bilang tidak, tinggal dibangun. Saya habis ceramah, setiap habis ceramah kayak gini Pak, dimanapun saya ceramah sekarang, selalu orang tanya, Ustaz, mau ikut bantu? Saya bilang, ayo, tidak apa-apa, silahkan. Ada rekening sekolah, tapi saya tidak boleh terima cash. Bahaya kalau cash Pak. Ya. Nanti dibawa, ya, mungkin ada yang bawa, ambil, atau saya bilang langsung rekening sekolah. Mau transfer, Ustaz, mau dapat pahala Ustaz, ikut bantu-bantu pembangunan sekolah. Ini rekeningnya, transfer. Silahkan, langsung ke rekening sekolah. Kita bangun pelan-pelan. Saya sudah bicara sama yang punya rumah. Yang punya rumah ringan, sederhana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai Pak. Ya. Orang tua murid, kami izin bantu ganti rugi. Nggak bisa, nggak cukup Pak. Wow, itu kerugian lebih dari 5 miliar Pak. Rumah besar, spring bed mewah di dalam, wah masya Allah, 5 miliar kerugian. Tapi dengan entengnya tuan rumah, masya Allah, itu orang kalau satu frekuensi ya. Saya datang ke tuan rumah pulang dari Malaysia, saya kira ini tuan rumah mau marah-marah, mau apa. Bagaimana itu Ustaz, kenapa bisa begini rumahku? Padahal saya titip untuk jadikan sekolah, kenapa dibakar? Tidak ada Pak. Cuma waktu kejadian itu ibu 69 tahun, suaminya 71 tahun. Cuma WA, semoga tidak ada korban ya Ustaz. Ringan sekali. Satu frekuensi orang Pak. Jadi masya Allah, Allah itu kalau mau mengangkat derajat kita, diangkat derajat kita lewat jalur ujian. Sama para nabi Pak. Mungkin pernah ada yang mengatakan, Ustaz, dia zolimi kakakku. Saya pernah tanya dia, berapa orang kakak tak zolimi Ki? 3 orang Ustaz. Saya bilang, sini Ki, saya bukakan surah Yusuf, baca Ki. Berapa kakaknya Yusuf yang bekerja sama lempari dia ke sumur? 10 orang. Kita berapa orang tadi kakak tak zolimi Ki? 3 ji Ustaz. Saya bilang, ini 10. Apa nak zolimi Ki kakak tak? Dia bilang, mau nak ambil warisanku Ustaz. Saya bilang, tidak nak lempar Ki ke sumur? Tidak ji Ustaz. Saya bilang, mana lebih bahaya? Nak lempar ke sumur, mau kita bunuh dengan cara nak lempar ke sumur, atau nak ambil warisan tak? Mana kita pilih? Dilempar ke sumur atau diambil warisan? Lebih baik diambil warisanku. Sudah. Nabi Yusuf ujiannya itu.
Ustaz, 20 tahun mak menikah, belum piada anakku. Sini Ki, bukakan surah Maryam, ya, kisah Zakaria, ratusan tahun belum punya anak, nanti di ujung-ujung hidupnya baru dikasih anak. Kita berapa tahun Meki? 20 tahun Ustaz. Zakaria ratusan tahun belum punya anak, padahal dia nabi. Kita nabi bukan? Bukan Ustaz. Nabi saja bersabar, masa kita tidak bersabar? Iya Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha baik Pak. Tidak mungkin Allah kasihkan kita yang tidak baik. Selalu saja berprasangka baik sama Allah. Tenang hidup Pak. Iya. Saya waktu, Ustaz, berapa nih kerugian? Saya bilang, kecil gitu, 5 miliar. Kerugian 5 miliar. Dia bilang, banyaknya Ustaz. Saya bilang, kecil gitu bagi Allah. Allah maha kaya. Kan tergantung apa yang ada di mindset Pak. Tergantung apa yang ada di hati. Kalau kita bilang, Yudi besar di besar betul gitu. Kalau kita bilang, Allah maha kaya, ya, pasti ada saja jalannya Pak. Ya. Nah, itulah, ya, kenapa kita hidup itu harus sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat ya Allah. Terbakar sekolah tak? Kami dengar, kami taat. Sudahlah, sholat saja, menangis. Apa misalahku? Saya awalnya kira ada orang teror saya Pak, apalagi tahun politik tuh, ya. Tahun politik, wah, nanti dikira ada orang pasang bom molotov, lemparkan ke sekolah, meledak. Kita tidak tahu. Ya, bersyukur santri yang bakar, bersyukur tidak ada korban, bersyukur api tidak ke tetangga, bersyukur alat media saya selamat, butik saya selamat. Banyak yang diselamatkan Pak, Masya Allah. Mobil juga tidak ada, tidak parkir, padahal biasanya 2 mobilku parkir di sekolah. Masya Allah, selalu ada hikmah dari setiap kejadian. Dan Masya Allah Pak, ada orang tiba-tiba tawari tanahnya 3 hektar di Maros. Bayangkan, Ustadz pakai meki ini di Maros Ustadz, tanahku 3 hektar. La ilaha illallah, subhanallah. Masya Allah Pak, ada orang, Ustadz ini saya sumbang Ustadz, biar mami 100.000 Ustaz. Ikhlas insya Allah Ustaz, bangun sekolah tak kembali. Terima kasih Pak. Mulai dari yang paling besar sampai paling kecil 50.000, 100. Banyak orang mau bantu Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kuasanya Allah Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Makanya hidup itu tinggal sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Jangan coba-coba melawan sama Allah. Jangan bilang begini, kami dengar tapi tunggu dulu ya Allah, kayak tidak adil saya rasa ini ya Allah. Jangan begitu Pak. Sami'na wa ata'na. Ya. Dan kalau saya tanya ini dari ujung Bapak sampai, pasti beda-beda ujiannya semua. Tidak mungkin ada yang datang ke masjid ini tidak bawa ujian. Ada anaknya, ada istrinya, ada rezekinya ujiannya, ada adiknya, ada warisan, ada orang tuanya yang bermasalah, ada semua pasti ujian tak Pak? Tidak mungkin tidak ada. Kelihatan dari mata tak semua juga. Banyak ujian tak semua. Mungkin lebih berat ujian tak dari saya tidak tahu. Dan saya tidak perlu tahu. Cukup kita mengadu sama Allah. Ada yang jodohnya 20 tahun berdoa minta jodoh, mau 40 umurnya belum ada jodohnya. Ada. Ya. Ada yang masalahnya anaknya, ya, 10 tahun menikah, anaknya belum punya cucu, ya, pusing diceritain anaknya apa, macam-macam. Ujiannya orang beda-beda. Ada yang warisan, ada yang macam-macam Pak. Ya. Tidak perlu saya tahu semua, tapi saya tahu dan saya yakin pasti semua punya ujian. Karena itu janji Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami pasti menguji kalian, pasti. Ujian itu pasti Pak, sebagaimana rezeki pasti. Sebagaimana kita menerima rezeki yang pasti, begitu juga kita menerima ujian yang pasti. Tidak ada orang dikasih rezeki saja, tidak ada. Pasti ada rezekinya, ada ujiannya. Dan pasti kalau ada ujiannya, pasti ada rezekinya. Allah Maha Adil. Di antara adilnya Allah itulah semua punya nikmat, semua punya ujian. Karena kalau hidup nikmat terus Pak,
Kapan kita mau naik kelas? Iya. Naik keimanan, naik ketakwaan. Nanti ketika kita diuji. Secara jujur, coba tanya pada diri sendiri masing-masing. Kapan itu hati lebih dekat pada Allah? Ketika diuji, Pak. Yusuf ketika di penjara, ketika di sumur. Yunus ketika di perut ikan. Rasulullah ketika dilempari di Taif. Iya. Mau dibunuh. Iya. Kabur ke Gua Tsur. Nabi Musa ketika kabur ke Madian, lari dari Mesir. Bayangkan. Ketemulah Nabi Syuaib. Yakub hampir buta matanya menangisi Yusuf. Iya. Nabi Nuh dikhianati oleh istri dan anaknya, dikatai orang gila, bangun kapal di tengah padang pasir. Nabi Lut, istrinya pendukung LGBT, istri Nabi, Pak, pendukung homoseksual. Bayangkan, istri Nabi. Ya. Nabi Ibrahim terlambat punya anak. Nabi Zakaria terlambat punya anak. Bayangkan Nabi Zakaria berdakwah, yang kira tidak punya anak itu bukan ujian. Berdakwah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Tiba-tiba kaumnya bilang, hei, siapa itu Allah? Tuhan yang ada di langit. Itu Tuhan yang Tuhan yang harus kita sembah. Dia bilang, Tuhanmu saja itu. Kalau memang ada Tuhanmu, kau saja tidak dikasih anak. Weh, gimana, Pak? Nabi dikasih begitu. Kalau memang ada Tuhanmu, Zakaria, mana minta bedeng anak? Kau saja tidak punya anak. Weh, sakit. Ibrahim, mana Tuhanmu? Katanya ada Tuhanmu Allah. Mana? Kau saja tidak dikasih anak. Nah, makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan saya anak soleh. Dikasihlah di ujung hidupnya Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Zakaria dikasihlah di ujung hidupnya Yahya, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kami kasihkan dia anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki rahimnya istrinya. Yang bermasalah istrinya, Pak. Diperbaiki rahimnya. Padahal sudah tidak haid istrinya. Orang kalau sudah berhenti haid tidak mungkin punya anak. Tapi kalau Allah mau kun fayakun, punya anak. Setelah bersabar, nah diuji dulu Nabi Zakaria, harus dulu sabar baru dikasih anak. Kalau Nabi Zakaria tidak sabar, makanya tidak dikasih anak. Bahkan anaknya spesial juga Nabi. Siapa anaknya Nabi Zakaria? Yahya. Anaknya Ibrahim juga spesial. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Ismail, Ishak. Dua-duanya juga Nabi. Itu karena hasil kesabaran. Makanya kalau diuji, Pak, sabar, Ki. Pasti Allah siapkan hadiah. Pasti Allah siapkan ganti yang lebih baik. Kenapa, Pak? Karena fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Janji Allah, Pak, tidak mungkin Allah tidak tepati janji. Sesungguhnya bersama, ma'a itu bersama, bukan setelah, ya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Bersama dengan kesulitan, ya, banyak kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Bersama dengan kesulitan, banyak kemudahan. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu tadi rumus hidup, Pak. Sami'na wa ata'na. Banyak-banyak kita katakan, ya Allah, kami dengar dan kami taat. Ikuti saja, Pak, maunya Allah. Termasuk maunya Allah untuk menguji kita. Tidak apa-apa, ikuti saja. Nabi bilang, Allah, saya uji kau, nah? Iya. Iya Allah, siap. Gitu aja. Sami'na wa ata'na. Iya. Saya kasih ujian, ya. Siap, ya Allah. Gitu aja, Pak. Saya kasih nikmat, siap, ya Allah. Saya kasih ujian, siap, ya Allah. Iya. Semua harus siap. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya Allah, dan kami taat. Itu saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf, Pak, tidak bisa ikut makan-makan apa segala macam.
Saya ada janji dengan Syekh, ya, hari ini pagi ini ada acara dengan Pak Kapolres, ya. Ini Pak Kapolres setelah kemarin, ya, Masya Allah Pak Kapolres ini kebetulan orang baik, Pak, ya. Saya minta Pak Kapolres izin, saya mau cabut laporan, mau kasih keluar anak-anak santri. Baik Ustadz, siap. Apapun yang bisa kami bantu Ustadz, silahkan Ustadz. Masya Allah, ya. Kemarin saya lama di rumahnya Pak sama Syekh, ya. Jadi alhamdulillah, ya, bersyukur bisa, ya, artinya mendapatkan ujian Pak, karena saya tahu ini ujian datangnya dari Allah. Karena dia datang dari Allah maka kita bersyukur, ya. Seandainya ada korban, waduh, ya. Tidak lama setelah kejadian sekolah saya terbakar, ya, ada kejadian anak SMP mati karena lompat dari lantai 8. Kita dengar Ji beritanya. Tidak usah disebut nama sekolahnya, kita tahu Ji sekolahnya toh. Lompat dari satu Ji meninggal. La ilaha illallah. Ya, bayangkan beratnya itu kasus. Ya. Saya alhamdulillah meskipun terbakar tidak ada jikodong orang meninggal. Ya Allah. Kalau harta Pak bisa jiki kumpul-kumpul uang sama-sama semua bantu. Tapi kalau mohon maaf Pak, nyawa tidak bisa dikembalikan. Ya. Insya Allah. Nanti yang mau ikut bantu pembangunan sekolah, ya, sama Bapak saja. Nanti tinggal ditransfer, kumpul maki dulu. Kalau memang ada mau dari Siatul Iman, nanti dibawa atau ditransfer ke rekening sekolah langsung. Kita store tunai baru dari rekening sekolah. Karena saya tidak bisa menerima yang berkaitan dengan cash, ya, karena takut Pak nanti fitnah, ya. Mending langsung ke rekening sekolah. Saya kira itu Pak, mohon maaf sekali lagi, ya. Mudah-mudahan ceramah singkat, kisah nyata ini, bukan dongeng, ya. Kalau mau kita pergi lihat bekasnya jalan-jalan ke sekolah aku situ Hertasning, ya. Supaya kita semua sadar bahwa tidak mungkin semua dapat nikmat saja, pasti juga dapat ujian, ya. Hidup begitu Pak. Hari ini ujian, besok nikmat. Bahkan bisa jadi di hari yang sama, paginya dapat nikmat, sorenya diuji. Oh banyak Pak. Banyak yang begitu kodong, ya. Saya ingat, ya Allah, itu waktu saya ke Takalar mau ceramah, itu supir bilang, drivernya, Ustadz, tolong doakan. Saya bilang, iya kenapa? Ada kodong ikhwah, ada salah satu saudara kita lagi bersedih. Saya bilang, kenapa dia bersedih? Dia bilang, Ustadz, dia sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Alhamdulillah dikasih anak sama Allah. Masya Allah senang sekali Ustaz. Kemudian bikinlah undangan akikah hari ke-7, akikah. Ya, terus saya bilang, terus kenapa Mi? Pas hari ke-7 Ustaz, undangannya hari Ahad. Hari Ahad kayak begini. Saya lupa deh, saya lupa hari apa. Yang jelas intinya anggaplah hari Ahad. Undangannya hari Ahad Ustaz. Hari acara Mi Ustaz, sudah dipasang tenda, sudah beli catering, sudah bikin makanan, potong kambing, ya. Diaki kami anaknya, datang orang Ustaz, ya. Subhanallah Ustaz, undangan sudah dia sebar dari hari kelima, dari 3 hari yang lalu, ya. Anaknya yang mau diakikah meninggal habis sholat subuh. Astagfirullah. Dalam hatiku, ya Allah, banyaknya orang lebih berat ujiannya. Lama Mi ditunggu ini anak, meninggalnya Pak di hari akikahnya. Jam 8 undangan, habis subuh meninggal. Tidak sempat orang kasih tahu lewat WA, tidak ada Mi. Jadi orang datang bawa kado. Sampai di tempat acara, kenapa menangis semua orang? Akikah kenapa menangis? Orang akikah kan harusnya bahagia. Siapa tidak menangis Pak? Anak 7 hari meninggal, baru 7 hari usianya. Allahu Akbar. Banyak Pak ceritanya orang. Saya sudah terima berat-berat ujiannya orang. Banyak Mi. Makanya waktu terbakar sekolah, sudah sedih. Ya. Dan saya maafkan itu anak. Datang cium tanganku di penjara.
di Polres dia 7 hari di situ, di penjara. Saya datang jenguk, bayangkan Pak, Ustadz ini kecewa sama santri, kenapa kau bakar sekolah? Tidak ada. Saya cuma peluk saja lah, saya bilang, mengaji nak, istighfar, taubat. Iya Ustadz, nangis semua. Sudah saya asingkan Pak, di Maros, di ujung sana. Karena tidak boleh dikasih pindah di sekolah lain Pak, nanti nak bakar lagi sekolahnya orang. Itu Pak Kasubnit, ya, research screamnya, tipikor, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah Ustadz bersyukur kita maafkan ini santrita. Kalau tidak naik di kejaksaan ini Ustadz, sudah mau P21 ini, lengkap mi berkasnya Ustadz. Saya bilang, weh. Dia bilang, kenapa Ki? Dia bilang, Ustadz, banyaknya tahanan kami punya di Polres, mulai narkoba, pembunuhan, tidak pernah kami takut. Barusannya ada 3 santri penghafal Quran, itu yang 1 8 juz, yang 1 2 juz, yang baru 2 bulan di sekolah itu 2 juz hafalannya, 1 juz setengah lah, juz 30 dengan sekian. Saya tidak menyebut nama ya Pak, tidak boleh. Lalu yang 1 lagi sudah 4 juz, bayangkan 7 juz, 4 juz, 2 juz. Banyaknya tahanan Ustadz, kami terima narkoba, pembunuhan, kami tidak takut. Tapi ini santri Ustadz, penghafal Quran, kami takut. Ya, saya bilang, kenapa Ki? Nanti nabakar Polres. Kalau nabakar Polres Ustadz, Allahu Akbar, mati Ki. Sedangkan pesantrennya nabakar Ustadz, apalagi Polres. Saya bilang, itu Tommy juga iya Pak. Dia bilang, iya Ustadz, tolong Mi. Saya bilang, iya, saya kasih keluar aja memang, insyaallah. Siapa tega Pak? Saya tidak tega kalau sama orang tuanya. Siapa tega lihat anaknya orang di penjara 9 tahun? La haula wala quwwata. Vonisnya 12 tahun Pak, vonisnya 12 tahun. Subhanallah. Itu saja ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Makasih ya undangannya, waktunya, jadwalnya insyaallah. Jadi tadi apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Rumus hidup, kami dengar dan kami taat. Saya kira itu. Makasih banyak, jazakumullah khairan. Mohon maaf Pak, tidak bisa ada tanya jawab dulu, insyaallah nanti lain kali. Ya, nanti kalau ada waktu lagi, karena saya ada janji juga jam 8 harus sama Syekh. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kami sampaikan, supaya semuanya kuat semua ya. Hadapi hidup, ujian-ujian apa, cukup katakan sami'na wa ata'na. Perbanyak doa, perbanyak ibadah, ringan semua masalah Pak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, maka serahkan urusanmu, tawakalkan urusanmu sama Allah. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.